Sahabat Excellent Sales, bisakah Anda rasakan ada perbedaan yang signifikan banget, yang drastis banget ketika kita sekarang berada di era Sales 2.0? Apakah gerangan Sales 2.0 adalah era ketika internet sudah menjadi keseharian kita dan berdampak kepada dunia penjualan? Seperti apa detailnya dan dampaknya di dunia penjualan? Kita akan saksikan dan dengarkan pembahasannya tuntas di episode kali ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Ketika tadi saya mengatakan bahwa saat ini kita masuk di era penjualan 2.0, dan apa dampaknya terhadap peran-peran Anda sebagai seorang sales. Oke, sama-sama sekarang kita eksplorasi dulu apa sih definisi era Sales 2.0. Era Sales 2.0 adalah era di mana ketika internet itu sudah menjadi keseharian kita. Internet, wifi, digitalisasi, itu adalah di mana kita berada di era 2.0 dalam dunia penjualan. Tentu memberikan dampak cara-cara aktivitas yang akhirnya perlu disesuaikan oleh Anda para sales. Lalu bagaimana caranya agar Anda dan kita sebagai seorang sales tetap mampu memiliki peran yang kritikal, yang tetap bisa memberikan value atau nilai tambah, sehingga Anda tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ada filosofi yang menjadi dasar di era saat ini, yaitu kita sebut dengan 3E. Pertama adalah empati, lalu juga educate, dan empower. Jadi secara filosofi, Anda ketika di era sekarang sebaiknya memiliki mindset ini. Di luar Anda nanti belajar tentang teknik-tekniknya. Apakah teknik inbound, outbound selling, digital selling atau digital marketing, apapun. Tetapi mindset-nya adalah mindset 3E ini. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu empati. Kalau Anda sebagai seorang sales memiliki pondasi berempati, maka aktivitas sales proses Anda akan selalu ngambil sudut pandang dari sisi apa yang menjadi harapan, keinginan, kekhawatiran calon konsumen. Karena Anda berempati. Apa sih harapan-harapan mereka tentang peran saya? Apa sih keinginan mereka tentang jasa atau produk yang ini sedang saya jual? Lalu ketika produknya sudah terjual, apa bentuk layanan after sales yang mereka harapkan? Kita coba betul-betul memahami. Kita coba berada di sisi sudut pandang mereka. Itu artinya berempati. Karena orang itu tidak peduli apapun kecuali apa yang menjadi harapan, keinginan, kepentingan dari mereka. Sama pun juga kita kan, ketika kita di posisi sebagai konsumen, maka saya akan peduli tentang apa yang menjadi harapan, keinginan. Saya nggak peduli tentang apa yang menjadi sudut pandangnya salesnya. Nah, berarti kan tinggal dirubah. Ketika Anda di posisi sebagai salesnya, Anda yang mencoba memahami apa yang menjadi concern. Itu yang disebut empati. Berempati. Oke? Yang kedua, educate. Mengedukasi. Jadi tugas Anda sebagai sales adalah mengedukasi. Memberikan pemahaman apakah tentang produk yang Anda sedang pasarkan atau tentang industrinya. Jadi istilahnya product knowledge, industry knowledge, competitor knowledge. Itu Anda sangat update, sehingga Anda mampu mengedukasi. Jadi lebih tinggi daripada sekedar menginformasikan ya. Jadi memberikan informasi, lalu ini lebih tinggi lagi nih, mengedukasi. Jadi memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih luas, sehingga yang ketiga, ini bisa tercipta. Tadi ya, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah Anda empati. Yang kedua, Anda mengedukasi. Yang ketiga, Anda mengempower, memberdayakan. Jadi bukan memperdayakan. Kadang-kadang kan ada sales memperdayakan si customer-nya agar ujung-ujungnya closing, tapi sebetulnya itu tidak memberikan keuntungan atau bahkan merugikan.
Hanya belum nggak aja customer-nya, hanya belum sadar aja, begitu sadar, wih, gua kemarin belinya kemahalan ya. Wih, ternyata produk ini nggak saya butuhkan ya. Akhirnya apa? Akhirnya tentu memberikan dampak jangka panjang yang negatif. Nah, mengempower justru ketika Anda sudah mengeducate, mengempower itu membantu customer Anda memahami pilihan-pilihan yang tersedia, sekaligus membantu mereka memutuskan pembelian yang mana yang tepat buat saya. Itu artinya mengempower. Tidak cukup hanya sekedar mengedukasi, tapi mengempower. Bahkan dalam pikiran perasaan konsumen, dia nanti akan merasakan, wih, saya tuh dipahamkan banget, saya dibantu banget dengan dasar empati. Bukan dengan dasar untuk yang penting closing dan menguntungkan sales saja. Ujung-ujungnya benar-benar win-win. Tentu saja ketika terjadi closing, sales diuntungkan dong, dapat komisi, benar nggak? Anda bener loh, pasti kan? Tetapi perasaan diuntungkan juga hadir di pikiran dan benak pembeli Anda, konsumen Anda. Jadi kalau dulu ada istilah always be closing, harus selalu closing, selalu closing, selalu closing. Itu menjadi suatu statement yang didengung-dengungkan sales. Dan di dalam yang penting closing tersebut, kadang-kadang tadi mengabaikan unsur mengempower yang ada memperdayakan konsumen. Oke? Jadi kita simpulkan ya, di era sales 2.0 saat ini, maka yuk milikilah filosofi mindset yang powerful dengan 3 E ini. E yang pertama, berempati, empati, educate, mengedukasi, dan yang ketiga, mengempower atau memberdayakan konsumen kita agar membantu mereka dalam mengambil keputusan-keputusan pembelian yang membuat mereka happy dan sedang banget, feel great, feel good, ya, feel excellent dan exciting tentang proses pembeliannya. Terima kasih sahabat-sahabat. Pastikan Anda tetap relevan dengan perkembangan zaman, tetap membantu dalam situasi-situasi yang dimana Anda dapat tetap mendapatkan win-win solution. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.